Hai guys, sebelumnya kenalin nama aku Sheryl. Hari ini aku mau ngasih lihat kalian apa isi dalam handbag yang biasa aku bawa terbang. Sebelumnya aku mau jelasin ke kalian ada 3 tas atau 3 barang yang selalu aku bawa saat terbang. Yang pertama adalah handbag yang hari ini aku bakal kasih lihat ke kalian. Yang kedua adalah travel bag. Travel bag itu yang biasa kita simpan di atas koper. Kalian tahu kan pegangan koper itu bisa kita buka. Nah, kita suka nyimpan tas di atasnya, itu namanya travel bag. Yang ketiga ada koper itu sendiri. Jadi ada 3 guys: handbag, travel bag, dan koper. Oke? Nah, hari ini aku mau ngasih lihat ke kalian handbagnya aku. Tapi sebelumnya aku mau jelasin ke kalian, karena ini banyak pertanyaan dari kalian. Kak Sheryl, apakah kalau terbang kakak selalu membawa semuanya, baik itu handbag, travel bag, ataupun koper? Jawabannya adalah iya, aku harus bawa semuanya. Kenapa? Aku punya alasan guys. Karena sewaktu-waktu penerbangan kita bisa dirubah kapan saja. Selama jamnya masih masuk, kemudian kita masih memenuhi persyaratan, baik itu jam istirahatnya ataupun jam kerjanya, kita bisa aja diterbangkan nginap. Misalnya harusnya besok aku terbang Jakarta, Palembang, Jakarta, balik lagi kan ke Jakarta, bisa aja kita berpikir ngapain kita bawa koper, kan nggak nginap. Tapi untuk kasusnya pramugari itu nggak bisa seperti itu guys. Kita bisa aja dirubah rutenya, yang tadinya harusnya balik ke Jakarta jadinya nginap kemana, itu bisa terjadi guys. So, untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, daripada nanti kita kaget, lah kok jadi nginap gitu. Misalnya rute kita nggak nginap karena kita nggak bawa koper, tiba-tiba rutenya dirubah jadi nginap, terus kita kaget, lah gimana nih, nggak punya baju, nggak bawa ini, nggak bawa itu. Nah, menghindari hal-hal seperti itu, maka kita akan selalu bawa koper kita, handbag kita, dan travel bag kita ke setiap penerbangan kita, untuk menjaga-jaga apabila rute kita dirubah. Atau misalnya aku terbang hari ini Jakarta, Surabaya, Jakarta, aku harusnya balik ke Jakarta, tapi sampai di Surabaya pesawat aku rusak, kemudian nggak ada pesawat pengganti atau apa segala macam. Ada beberapa daerah yang kita nggak punya pesawat cadangan ya. Kalau Surabaya tuh kemungkinan besar masih ada karena itu kota besar dan harusnya sih ada sih pesawatnya ya. Mungkin ke daerah-daerah yang kita nggak ada standby pesawat atau spare pesawat, maka itu kan kita yang tadinya harusnya balik, tapi karena nggak ada pesawat buat gantiin, kita bisa dijadiin nginap karena pesawatnya harus dicek atau diperbaiki dulu. Nah, makanya kita harus selalu bawa koper, handbag, travel bag. Jadi kayak mau nginap atau nggak nginap harus dibawa, supaya seandainya nanti kita jadi nginap atau berubah schedule-nya apa segala macam, kita udah nggak panik guys, peralatan kita udah komplit nih, udah lengkap gitu. Nah, aku lanjut ke handbagnya aku ya. Ini adalah handbagnya aku. Semua kita tuh dapat peralatan ini, termasuk seragam, itu gratis dari perusahaan, karena ini tanggung jawab karena ini fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Ya kali kita beli seragamnya, kan gak lucu guys. Nah, ini handbagnya, kalian pasti sering kan lihat mbak-mbak pramugarinya bawa handbag gitu. Kita akan buka guys. Sekilas aku mau kasih ke kalian, di situ ada kayak tempat buat kita nulis nama atau foto, bisa. Di bagian belakang sini tuh ada kancing juga. Kita lihat dulu dari paling belakang. Di bagian belakangnya ini bener-bener real guys, sebelum aku rapikan. Jadi mungkin di video ini sambil aku rapikan juga karena udah lama aku nggak ngeberes-beresin. Di sini ada ID card aku. Kalau terbang tuh harusnya aku pakai, karena nggak terbang aku simpan ke sini biar nggak kelupaan. Ada Energen, gila ya aku nih. Aku takut kelaparan kan di pesawat, jadi aku bawa Energen. Kemudian di sini ada stick note. Iya, ada banyak sampah guys. Ternyata Kak Sheryl jorok ya. Nggak guys, nggak, aku bercanda. Di sini ada Energen, terus ini nggak disponsori oleh Energen. Di sini ada wait. Ada jepitan rambut. Kita keluarin dulu semuanya, sekalian kalian nemenin aku bersihin handbag. Ada banyak banget jepitan rambut di bagian belakang. Ini kemarin aku buka terus aku simpan ke sini biar nggak hilang. Kita akan masukin ulang. Aku bakal masukin Energen satu biar spare kalau misalnya aku kelaparan. Terus aku ada bawa stick note yang besar dan yang kecil karena ini penting banget di pesawat buat kita nulis-nulis. Terus di sini ada Natur E yang selalu aku minum setiap pagi. Wow, aku jadi iklan Natur E. Terus di bagian dalamnya, tara, kalian nggak bisa lihat sih ya. Di sini ada buku-buku aku guys. Ini tuh buku-buku buat tulis, udah hancur sih. Aku mau ganti lagi nanti. Ini tuh buku untuk tulis nama kru. Jadi di sini ada bersama siapa aja kita terbang. Aku tulis nih nama captain. Guys, maaf. Di buku ini tuh namanya buku saku sih.
ada nama captain, nama FO-nya, kemudian ada nama SFA-nya, dan kru-kru aku yang lainnya aku tulis di buku ini. Misalnya hari ini aku terbang dengan siapa namanya, di bagian bawahnya rutenya kemana, jamnya berapa, nomor penerbangannya apa. Jadi kalau saat briefing kita pegang buku ini. Atau mungkin pas cari nama kru kan kita di kantor, Mbak maaf, Mbak kru ke Surabaya ya gitu misalnya. Penerbangan ide nomor berapa gitu misalnya kan. Ntar kita lihat aja ke buku, oh iya Mbak ide sekian. Jadi kalau sampai di kantor pertama kali kita datang ke Mandatu, kita pasti pegang buku ini masing-masing guys, buat ngelihat nama krunya. Mbak maaf, atau Mbak terbang ke Surabaya ya, oh iya benar Mbak, atas nama Mbak ini ya, kita bisa cek nih ke buku ini gitu. Jadi sebelum berangkat kita udah tulis dulu. Kemudian kedua, ini buku announcement aku guys. Ya aku kasih kertas gitu biar nanti kalau misalnya oh iya mau mendarat misalnya kan kita lupa ya, terus udah ada selipan kertasnya, jadi tinggal dibuka gitu biar nggak telat announcementnya. Kemudian di sini aku ada buku FAC, karena banyak yang nanya ke aku, ini apa sih? Flight Attendant Certificate. Ini yang kayak buku nikahnya kalian deh. Kalau kalian punya buku ini, sah kalian jadi pramugari. Kalau belum punya buku ini, belum sah jadi pramugari. Kalau kalian masih training, belum ada buku ini, belum sah jadi pramugari. Ini bukti sah kalau kalian adalah seorang pramugari. Kalau ini ketinggalan, kalian tidak bisa terbang guys. Kita juga selalu ada rem cek mendadak gitu. Jadi nanti dicek, kok kamu bisa nggak ada bukunya atau apa segala macam. Di sini tuh tertera nama kalian, tanggal lahir kalian, alamat kalian, rating pesawat kalian menerbangkan pesawat apa aja tertulis. Jadi pada saat briefing, setiap kalian ketemu sama kru kalian untuk pertama kalinya di hari pertama gitu, kalian pasti akan dibuka semuanya. Dilihat nih, ini dokumennya kalian nih. Oh iya benar, Cheryl ini seorang pramugari. Oh iya, hari ini kita terbang menggunakan pesawat Airbus 320. Oke, serialnya qualified karena di sini masih tertulis nih valid. Dokumen aku masih valid, berarti aku masih apa ya? Belum ini loh, aku masih sesuai dengan persyaratan, intinya kayak gitu. Kemudian di sini ada hasil medical check up aku, tertulis di sini apakah aku menggunakan kacamata atau enggak. Ini karena mata aku minus. Kalau kalian matanya minus, di sini akan ada tulisan holder cell. Aku tulis di sini, aku takut salah baca. Aku tulis di sini nih. Ini bakal ada tulisan ini kalau misalnya kalian menggunakan kacamata. Dan kalau kalian menggunakan kacamata, maka pramugarinya akan cek soft lens dan kacamata kalian. Oke. Terus ada apa lagi ya, guys? Di sini ada dokumen terbang training kalian, sertifikat training kalian, apakah kalian masih valid dan sebagainya. Dan selama pandemi ditambah satu lagi HC atau health certificate. Apa sih? Rapidnya kalian masih ada atau enggak? Oke, lanjut guys. Guys, maaf. Aku sambil beresin ya. Ada satu hal yang belum aku ngasih lihat ke kalian. Ini adalah emergency equipment checklist. Aku bakal jelaskan ini fungsinya apa. Setiap kita terbang tuh kita selalu bawa, ini kebetulan punya aku tinggal 2. Biasanya kita spare lumayan banyak ya setiap terbang. Nah, di setiap pesawat itu kan ada banyak barang yang memang harus kita bawa, dan harus kita pastikan di pesawat kita itu kita bawa barangnya guys. Kita itu manusia yang kadang sewaktu-waktu kita bisa lupa. Maka pentinglah emergency equipment checklist ini supaya tidak mengurangi human error guys. Di sini udah tertulis lengkap apa aja yang harus kalian cek. Jadi kalian tinggal cek alat emergency, cek tanggal segini, tanggalnya berapa, masih valid gak, masih bisa digunakan atau enggak, semuanya tertulis di sini dan akan ada nama kalian. Siapa yang nulis di situ ketahuan. Kalau misalnya kalian tidak cek, misalnya besok ganti kru, ini kok di sini tanggalnya sekian, kok di sini tanggalnya sekian, siapa nih yang nulis? Lihat namanya. Jadi kalian harus berhati-hati saat menulis ini dan tulislah benar-benar gitu. Kalau misalnya di sini apa ya contohnya ya? Oh ya, life vest, spare. Baju pelampung spare yang kita bawa. Misalnya kita punya spare 5 gitu. Di pesawat tuh ada 5. Kita harus tulis di sini jumlahnya 5. Jangan sampai yang tersedia tuh cuma 3 tapi kita tulisnya 5. Itu kan bahaya. Kalau sewaktu-waktu terjadi kekurangan atau apa segala macam, loh kok di sini tulisnya 5 tapi di pesawat cuma ada 3. Siapa nih yang nulis nih? Tuh, ketahuan yang nggak ngecek kayak gitu, guys. Semoga ya yang aku sampaikan kalian bisa nangkap ya, guys. Terus di sini tuh dia juga ngenulis jumlah berapa banyak barang yang harus di onboard. Misalnya spare life vest, misalnya harus ada 10. Jadi kita minimal harus sesuai dengan checklist yang ada di sini. Kalau di checklistnya bilang jumlahnya harus 10, lebih nggak apa-apa. Tapi kalau kurang, kita harus laporkan. Mbak, ini kurang nih. Kita harusnya bawa 10, tapi di pesawat cuma ada 9 misalnya. Kita kurang 1, itu kita harus lapor. Oke, guys, lanjut.
Di sini ada, ini pouchnya bisa kalian beli di mini airport, ini cute banget sih. Ini isinya ada soft lens aku, spare soft lens, jadi biar nggak berantakan aku masukin ke dalam pouch kayak gini. Dan kemudian di sini ada headsetnya aku, biar rapi kita pakai kayak gini. Ada sisir guys, sisir buat kreasan, sisir sanggul. Karena kan kalau kita ke toilet atau apa gitu nggak bawa koper, kalau kita simpan di koper kan kadang kejauhan ya. Aku selalu simpan di sini, jadi kalau kita ke toilet enak banget selalu ada sisir. Di sini aku bawa selalu, karena aku di dokumen cek medical check up aku menggunakan kacamata, aku harus punya kacamata, spare soft lens, baterai, dan jam tangan cadangan. Kalau kita tuh harus selalu pakai jam tangan ya, jadi kalau jam tangannya mati kita harus punya cadangannya, oke? Kemudian kita lanjutkan guys, kita harus selalu bawa senter karena ini adalah hal yang wajib sebelum kita berangkat terbang. Senter selalu dicek dan harus selalu dalam keadaan hidup. Oke, jadi kalau misalnya terjadi emergency di pesawat tuh ada senter, tapi ini buat cadangan. Kalau kenapa-napa gitu, pesawat yang mati lampu atau apa segala macam, kita punya cadangan ya. Terus kita tuh pokoknya manusia super komplit guys. Di sini ada pulpen buat nulis-nulis, kemudian ada lipstick by Serasi. Kalau kalian mau beli, kalian bisa cek di Shopee-nya aku. Ini tuh lipstick terbaik yang pernah ada, yang pernah aku temuin. Ini cantik banget dan harganya murce banget guys. Jangan lupa cek di Serasi katalog, Serasi Beauty Studio, atau kalian chat di DM Instagram ini, report Kak Cheryl, aku mau beli lipsticknya gitu yang Kak Cheryl pakai. Di sini ada paspor, dan perlu kalian tahu paspor kita tuh nggak dicap di buku ini ya. Jadi kalau setiap kita terbang, kita tuh ada kertas kayak gini, mana ya? Nih, nanti tuh capnya di sini. Jadi paspor kita tuh nggak cepat penuh. Kalau misalnya pramugari kan biasa ada yang sering keluar negeri. Kalau misalnya cepat penuh kan kasihan ya, repot. Kita harus bikin paspor baru terus. Jadi untuk mengatasi itu kita capnya di kertas guys. Ini adalah rapor pramugari. Kita punya rapor. Jadi kalau misalnya kalian pakaian yang nggak rapi atau apa, kalian bakal ditulis nih di sini. Oh iya, jadi waktu pengecekan kalian punya record nih. Oh iya, Cheryl nih kok sering ya pakaiannya nggak rapi gitu, misalnya kayak gitu. Jadi setiap kita terbang harus rapi guys. Di sini ada ya checklist lainnya tentang sakit. Kalau misalnya ada penumpang meninggal di pesawat atau segala macam, ini kita tulis di sini guys. Kalau misalnya ada dokumen hal-hal yang mau kita tulis. Terus sudah selesai guys, itu aja yang ada diisi dalam tas aku. Semoga bisa menjawab rasa penasaran kalian, dan kalian bisa tulis di bawah apa aja yang harus aku bikin videonya next ke depan. Dan kalau misalnya aku ada salah-salah kata, aku mohon maaf lahir dan batin guys. Aku bingung sih mau bilang apa lagi. Pokoknya intinya aku senang banget bisa sharing ke kalian hal-hal kehidupan aku, cerita aku, dan real life-nya aku. Buat kalian yang datang ke konten aku benar-benar pengen nunjukin ke kalian real life-nya aku. Jadi video-video yang aku buat tuh benar-benar natural gitu loh. Kalau misalnya kalian lihat aku kadang aku pakai make up, itu karena memang aku juga mau pakai make up. Kadang aku nggak pakai make up ya karena aku ya pengen apa adanya gitu. Jadi kadang kan ada yang komen, Kak Cheryl pramugari kok nggak pernah make up, Kak Cheryl kok ini apa segala macam. Ya aku pengen nunjukin apa adanya aku di hari itu gitu. Kalau aku pengen make up, kalau aku nggak mau make up ya aku nggak make up gitu. Dan tujuan aku bikin video ini, aku bukan mau nunjukin muka aku kalian ini aku cantik nih, ini muka aku yang cantik dengan make up. No, aku cuma pengen sharing ke kalian, ini loh harian aku gitu, ini yang aku lakuin sehari-hari. Dan ini tuh bakal jadi kenangan aku seumur hidup aku nanti. Di umur aku yang kesekian, anak-anak aku, amin ya, anak-anak aku, cucu-cucu aku bakal ngeliat video ini. Oh ini nih neneknya nih si Cheryl, oh ini kelakuannya dulu kayak begini, oh gini mukanya, biar bisa jadi kenangan buat aku juga guys. Aku banyak sekali impian, cita-cita aku dalam jangka waktu dekat ini. Semoga apa yang aku cita-citakan, apa yang aku inginkan, harapan aku semua segala tercapai. Mohon doanya teman-teman semua. Dan jangan lupa share video-video aku, karena dengan kalian share video-video aku, kalian udah bantu untuk support aku. Dadah!